Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Alvina Nur Laila, Alivia Nur Hasanah, Alfi Syafa'ah, Aklima Rohmatin, Arina Manasikana, Sosita Dwi Primadani, dan Dela Anissa Makfiroh. Kami akan menjelaskan materi penyusunan RPP tematik, yang di dalamnya akan membahas yang pertama, definisi RPP tematik, yang kedua, manfaat RPP tematik, yang ketiga, karakteristik RPP tematik terpadu yang diwarnai karakteristik kurikulum 2013, yang keempat, struktur dan komponen RPP tematik terpadu, dan yang terakhir, alur pengembangan RPP tematik terpadu di SDMI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi RPP tematik. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, disebutkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Ya, selanjutnya materi kedua mengenai manfaat RPP tematik. Rencana pembelajaran mempunyai manfaat untuk guru antara lain sebagai berikut. Pertama, membantu peserta didik untuk belajar lebih terarah, efektif, dan efisien. Karena apa? Di dalam RPP itu kan sebagai pedoman guru ya, untuk bahan proses dalam pembelajaran. Yang kedua, rencana pembelajaran yang lebih rinci akan membantu guru untuk menjelaskan apa yang diinginkan dan mengembangkan berbagai macam cara untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang poin lebih penting itu apa? Untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Terus yang ketiga, perencanaan yang matang membantu guru untuk menjelaskan bagaimana setiap pelajaran cocok dengan gambaran yang lebih luas dan memberikan batu loncatan untuk membantu peserta didik mencapai program dan outcome silabus atau outcome silabus. Terus selanjutnya nomor 4 ini membantu guru memperhitungkan kebutuhan peserta didik dan mengantisipasi kesulitan yang mungkin terjadi karena perbedaan antara individu. Kemudian yang poin 5, membantu guru mengatur waktu secara efektif. Ini juga yang lebih penting. Jadi RPP itu bisa membantu guru mengatur waktu secara lebih efektif. Jadi waktu itu bisa digunakan untuk sebaik-baiknya. Begitu. Lanjutannya dari manfaat RPP tematik. Yang keenam, memberikan kepercayaan kepada guru bahwa guru telah memahami apa yang diinginkannya untuk dipelajari peserta didik. Yang ketujuh, mengantisipasi pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan peserta didik sehingga guru dapat menjawab dengan benar. Yang kedelapan, perencanaan yang imajinatif memastikan bahwa pembelajaran memberikan motivasi, menarik, dan relevan untuk peserta didik. Yang kesembilan, rencana pembelajaran yang rinci mengeksplisitkan maksud guru. Jadi dapat secara langsung itu mengekspresikan apa sih maksud guru, apa pembelajaran atau materi yang akan disampaikan guru itu tersampaikan dan terjadwal kayak gitu. Karena adanya apa? Adanya RPP. RPP itu kan sebagai pedoman guru, jadi sebagai pegangan guru gitu. Biar apa? Biar proses pembelajaran itu lebih mudah, efektif, efisien, dan peserta didik itu juga diarahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Karakteristik RPP tematik terpadu yang diwarnai karakteristik kurikulum 2013. Sebagai dokumen tertulis, perencanaan pembelajaran terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Namun, dalam pembahasan buku ini, kajiannya akan difokuskan pada bagian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lebih spesifik lagi, yaitu mengembangkan RPP untuk pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Hal ini mempertimbangkan bahwa dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan para guru di jenjang SD atau MI di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, meliputi Purworejo, Magelang, dan Klaten, menunjukkan masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang sesuai kurikulum 2013. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan struktur RPP tematik terpadu. Struktur RPP tematik terpadu terbagi menjadi dua, yaitu struktur administratif prosedural dan struktur metodologis absubstansial. Struktur administratif prosedural di sini adalah urutan-urutan struktur kelengkapan sebuah dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan legalitas dan keabsahannya sebagaimana perlu dibuat oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, meliputi komponen-komponen identitas mata pelajaran, kompetisi inti, kompetisi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian, dan pengesahannya. Adapun struktur metodologis substansial adalah urutan-urutan struktur kelengkapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan substansi dari perencanaan pembelajaran itu sendiri, meliputi komponen-komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Jadi, antara struktur administrasi prosedural dan struktur metodologi substansial hampir sama, akan tetapi pembedaannya di sini yang struktur administratif itu lebih ke pembelajarannya. Pembelajarannya seperti media, alat, dan lain-lainnya, sumber pembelajaran, langkah-langkah seperti itu. Kalau struktur metodologis substansial itu lebih ke komponen-komponen intinya. Poin kelima yaitu komponen RPP tematik terpadu yang meliputi identifikasi mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, alokasi waktu, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran mencangkup 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yaitu merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, meliputi guru mengenalkan materi dan apersepsi. Yang kedua, berisi langkah-langkah pembelajaran utama, kegiatan siswa dan guru selama pembelajaran. Pendekatan saintifik atau 5M harus tergambar dengan jelas, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, penutup, merupakan Selanjutnya, alur pengembangan RPP tematik terpadu SD atau MI. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, pengembangan produk awal yang berupa perangkat pembelajaran sains. Yang ketiga, validasi ahli. Yang keempat, revisi. Dan yang kelima, uji lapangan. Selanjutnya adalah alur perkembangan RPP tematik terpadu di SD atau MI. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Dimaksudkan untuk mengetahui seberapa perlukah perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah pengembangan produk awal.
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 yang bermuatan nilai keutuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah validasi ahli atau uji ahli, dilakukan untuk mengetahui ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk yang dibuat baik dari format maupun isi. Selanjutnya adalah revisi. Berdasarkan validasi ahli, data yang telah didapatkan digunakan untuk mencari apakah masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk. Kemudian dilakukan revisi. Produk 1 sesuai dengan catatan dan masukan dari validasi ahli. Yang terakhir adalah uji lapangan. Lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah ya teman-teman, atau di referensi buku yang lain. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.